wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Rahmatul Ummah, senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membanyakkan harta kita, harta yang membuat kita semakin dekat dengannya. Semoga anak keturunan kita menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang menjadi aset terbaik kita dunia dan juga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amal soleh kita semua dan menerima serangkaian ibadah yang telah kita jalani. Dan semoga dosa, kesalahan, kehilafan, kealpan kita mendapatkan ampunannya. Semoga Allah mengaruniakan kita semua menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga insya Allah kita tidak hanya berkumpul di tempat terbaik di rumah Allah di dunia ini, tapi kita pun berkumpul di tempat terbaik di akhirat, bertetangga di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita berada pada bulan yang mulia, bulan Muharram. Bulan yang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ijtihadnya memilih dan menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Ada 3 alasan beliau kenapa bulan Muharram ini dalam ijtihadnya ditetapkan sebagai bulan pertama dalam Islam. Yang pertama adalah karena bulan Muharram ini merupakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, syahrullah. Dan juga tentu karena bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan haram yang secara khusus di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merusak, menodai syiar-syiar Allah, dan jangan pula kalian mengotori kehormatan kesucian bulan-bulan haram. Apa yang dimaksudkan dengan jangan mengotori, jangan merusak kehormatan kesucian bulan-bulan haram? Yang dimaksudkan adalah ditafsirkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, dan tentu ini adalah penafsiran yang kuat. Sebab penafsiran yang kuat itu adalah penafsiran Quran bil Quran. Ya, penafsiran Al-Quran bil Quran adalah penafsiran yang kuat. Penafsirannya terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu yang dimaksudkan dengannya jangan merusak kehormatan kesucian bulan-bulan haram adalah jangan kalian berbuat kezoliman,
Jangan kalian berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Di antara hikmah larangan ini adalah para mufassir menjelaskan dosa yang diperbuat atau kezoliman yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan iqobnya, hukumannya, siksaannya. Nah, karena itulah kemudian bulan Muharram ini adalah bulan untuk kita memaksimalkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan yang pertama atau ijtihad yang pertama. Ijtihad yang kedua atau yang mendasari beliau di dalam menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam adalah karena bulan Muharram itu merupakan bulan lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Sebab sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Bulan di mana kaum muslimin disyariatkan bagi yang mampu menjalankan ibadah haji, yang dengan melaksanakan ibadah haji, Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Sehingga kaum muslimin yang telah berhaji bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Bersih, suci dari dosa-dosa. Dan kaum muslimin yang tidak beribadah haji di bulan Zulhijjah disyariatkan untuk berpuasa di hari Arafah, lalu kemudian menjalankan ibadah Idul Adha dan menjalankan syariat kurban, yang juga itu merupakan wasilah tergugurkan banyak dosa. Sehingga ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bulan Zulhijjah adalah bulan pengguguran dosa. Dan bulan Muharram atau bulan setelahnya adalah bulan membuka lembaran baru kehidupan. Setelah dosa-dosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang ketiga atau yang mendasari ijtihad yang ketiga adalah karena bulan Muharram adalah bulan yang di dalamnya terdapat spirit hijrah. Terdapat spirit hijrah, semangat hijrah. Meskipun di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mulai berhijrah itu di bulan Safar hingga bulan Rabiul Awal. Tetapi kata Khalifah Umar bin Khattab, spirit hijrah itu, semangat hijrah itu, keinginan kuat Nabi berhijrah itu telah beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya di bulan Muharram. Keinginan kuat Nabi untuk berhijrah telah beliau utarakan di bulan Muharram. Hanya saja menunggu perintah dari Allah kapan hijrah dimulai. Nah, inilah kemudian yang menjadikan dasar penetapan bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam. Dan tentu dikarenakan di masa Khalifah Umar sudah terjadi futuhat, perluasan wilayah kaum muslimin, sehingga penanggalan dalam Islam sudah menjadi darurat untuk ditetapkan. Apatah lagi di zaman itu sudah mulai banyak surat-surat yang dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin kabilah dan pembesar-pembesar kaum untuk supaya mereka menerima Islam, tunduk dengan ajaran Islam, dan di antara resminya surat itu adalah adanya penanggalan, sehingga menjadi darurat untuk menetapkan penanggalan dalam Islam. Berarti dengan Muharram saat ini 1445 Hijriah telah berlalu masa hijrah 1445 tahun. Karena penetapan tahun pertama Islam adalah di tahun pertama Nabi berhijrah. Lalu bulan pertama permulaan dari 12 bulan dalam Islam adalah ditetapkan dan dimulainya dengan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, setidaknya ini juga menjadi dasar bagi kita semua ya, dan juga menjadi suatu hal yang mesti kita pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membaca doa awal dan akhir tahun, tetapi kita mesti mendudukannya bahwa ibadah doa adalah ibadah yang dapat dilakukan kapan saja, sebab ibadah doa ibadah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat ibadah yang luas. Maka kita boleh berdoa saat ini di awal dan di akhir tahun, tetapi menyandarkan
kepada Nabi bahwa Nabi berdoa di awal dan di akhir tahun adalah kekeliruan. Sebab kenapa? Andaikan Nabi telah menetapkan ada doa awal dan akhir tahun dan Nabi melakukannya, maka Umar bin Khattab tidak akan berijtihad lagi untuk menetapkan awal dan akhir tahun dalam Islam. Baik, tetapi sekali lagi bahwa berdoa di awal dan akhir tahun bukan kekeliruan dan bukan kesalahan, hanya saja yang kita garis bawahi menyandarkan doa-doa tertentu bahwa Nabi membacanya di awal dan di akhir tahun. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di kesempatan ini adalah untuk kemudian kita ambil ibrah dan pelajaran pada bagian yang ketiga yang menjadi dasar ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa bulan Muharram adalah sebagai bulan yang di dalamnya terdapat spirit hijrah, semangat hijrah. Dan hijrah yang dimaksudkan saat ini bukan lagi hijrah tempat, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hijrata ba'da fathil Makkah. Setelah Mekah ditaklukkan tidak ada lagi hijrah. Namun hijrah yang terus terbuka pintunya sampai hari kiamat adalah hijrah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu meninggalkan segala apa yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, lalu beralih kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah hijrah. Sehingga kita akan mengambil pelajaran pada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 218, yang mendidik kita bagaimana memahami kedudukan hijrah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita garis bawahi terlebih dahulu penggalan ayat ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat dari Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah ada dua. Ada rahmat Allah di dunia dan ada rahmat Allah di akhirat. Adapun rahmat Allah di dunia adalah segala kenikmatan. Kenikmatan itu adalah ma yatamannal insan lihusuli alaihi. Segala sesuatu yang semua kita bertekad, bercita-cita untuk mewujudkannya, untuk mendapatkannya, itu disebut dengan kenikmatan, kesenangan. Maka rahmat itu segala kenikmatan atau kesenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang dengan nikmat itu sang hamba semakin dekat kepada Allah. Itulah rahmat. Segala kesenangan, segala kemudahan, segala keinginan yang Allah wujudkan, yang Allah hadiahkan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada seorang hamba, yang dengan nikmat itu, dengan kesenangan itu, dengan kemudahan itu, sang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah di dunia ini. Sehingga rahmat Allah itu luas. Segala keinginan kita yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak menginginkan umur yang panjang? Semua kita menginginkan umur yang panjang. Tetapi umur yang panjang itu bisa terkategori sebagai rahmat Allah dan bisa terkategori sebagai istidraj.
Apa itu rahmat Allah dan kapan umur yang panjang menjadi rahmat Allah? Ketika Allah mengaruniakan umur yang panjang kepada seseorang, dengan umur yang panjang itu, seseorang itu menjadi semakin dekat dengan Allah. Bertambah ibadahnya, bertambah amal solehnya, banyak kebaikan yang dikerjakan dengan umur yang panjang, hidupnya bermanfaat, maka berarti umur yang panjang adalah rahmat Allah kepadanya. Tetapi umur yang panjang itu tidak selalu bermakna rahmat Allah, bisa menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Azab. Tapi bentuknya kesenangan. Bentuknya kenikmatan. Seseorang diberikan umur yang panjang, tetapi dengan umur yang panjang tidak bertambah amal solehnya atau tidak semakin banyak amal solehnya. Bahkan umur yang panjang digunakan untuk perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah istidraj. Berarti tidak setiap keinginan kita di dunia yang kita wujudkan dan kita dapatkan lantas itu bermakna rahmat Allah, tidak selalu. Buktinya di dalam Al-Quran, bagaimana iblis laknatullah alaihi meminta kepada Allah agar dikaruniakan umur yang panjang. Apakah Allah berikan? Iya, Allah berikan umur yang panjang. Tapi apakah umur yang panjang kepada iblis itu rahmat Allah kepada iblis? Bukan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Azab, tapi bentuknya kenikmatan atau kesenangan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan banyak harta? Semua kita mau banyak harta. Sebab kita bisa bayangkan betapa sulitnya jika berkekurangan secara finansial. Tetapi harta yang banyak itu bisa menjadi rahmat Allah dan bisa menjadi istidraj. Kapankah harta itu menjadi rahmat Allah? Ketika dengan harta itu seorang hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah sebaik-baiknya harta. Kata Nabi SAW, al-malu as-soleh lil mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Sebab ketika harta di tangan orang-orang yang soleh, harta itu akan mendatangkan maslahat dan manfaat. Dengan harta, seorang hamba bisa menyempurnakan rukun Islamnya, haji dan umroh. Dengan harta seorang hamba dapat berzakat, berinfak, menyantuni yatim dan duafa. Rumah-rumah Allah akan terbangun di muka bumi ini. Kenapa? Karena harta berada di tangan orang-orang soleh. Dan pada saat itulah harta adalah rahmat Allah. Tapi ketika harta yang banyak seseorang menjadi sombong, angkuh, takabur, dia merasa tidak butuh lagi untuk ibadah kepada Allah, tidak ada waktu untuk Al-Quran karena dia sibuk dengan waktunya untuk mengumpulkan harta, maka tentu yang keadaan demikian tidaklah harta menjadi rahmat Allah baginya. Dalam Al-Quran Allah angkat si Qarun laknatullah alaih. Qarun mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin indi. Semua ini saya dapatkan karena saya yang hebat, saya yang tekun, saya pekerja keras, saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang berilmu. Di mana Qarun ketika hartanya banyak tidak dia sandarkan kepada Allah, tapi dia sandarkan pada kehebatan dirinya, dan ini tidak disukai Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 23 Allah menegaskan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong, lagi orang yang membanggakan diri. Siapa yang membanggakan diri itu? Yang menyandarkan segala keberhasilannya itu pada dirinya, bahwa dialah yang hebat. Tapi betapa indahnya ungkapan Nabiullah Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl, di ayat yang, di dalam surat An-Naml, di ayat yang ke-40, ketika kemudian Allah memberikan kekuasaan, kekayaan yang berlimpah kepada Sulaiman, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini adalah karunia Tuhanku yang Allah berikan kepada saya dalam rangka menguji saya. Pandaikah saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, ataukah saya malah terjatuh pada kekufuran? Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mari kita lihat apakah harta ini membuat kita dekat dengan Allah atau tidak. Jika iya, berarti bersyukurlah, itu rahmat Allah. Jika tidak, maka bertobatlah sebelum terlambat. Berhijrahlah sebelum datang waktu kita tidak mampu lagi berhijrah. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang suatu hari
di mana hari itu barulah manusia akan menyesali, sebab ternyata harta tidak bermanfaat dan tidak berguna. Anak-anak keturunan yang hebat-hebat, yang sukses dunia, ternyata tidak bisa menolong kita di hari itu, yaitu hari ketika kematian datang. Dan pada hari itu adalah ancaman kesengsaraan bagi siapapun, kecuali yang kematian datang dalam keadaan hati suci, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ma'asyiral muslimin, masih banyak contoh-contoh yang lain yang pada intinya kita bisa membedakan apakah nikmat kesenangan dunia itu rahmat ataukah tidak, yaitu sejauh mana dengan nikmat itu membuat kita dekat dengan Allah ataukah tidak. Dasarnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 35, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah duniamu, sarana duniamu, kesuksesan duniamu, potensi duniamu, apapun itu, kedudukan, harta, kesehatan, atau apapun itu, jadikanlah dia sebagai wasilahmu, sebagai jalanmu, saranamu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian mendapatkan keberuntungan dunia dan juga akhirat. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Tadi kita sebutkan bahwa kenikmatan yang membuat kita dekat dengan Allah disebut dengan rahmat. Kalau kenikmatan yang tidak membuat kita dekat dengan Allah disebut dengan istidraj. Lalu bagaimana dengan ketidaknikmatan, ketidaksenangan, tetapi membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu disebut apa? Misalnya musibah. Musibah itu adalah ma la yulaimut tabi'ah. Apa saja yang secara tabiat kita nggak suka itu namanya musibah. Apa saja. Atau musibah itu ma yasul insan. Sesuatu yang memburukkan keadaan manusia. Kita menjadi terpuruk keadaannya, menjadi susah hidupnya, menjadi sulit. Tapi ternyata ada musibah, ada ketidaksenangan yang membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama mengatakan itu disebut dengan hikmah. Disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah dia mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tapi apabila ketidaksenangan atau musibah menjadikan seseorang tidak semakin dekat dengan Allah, udah ditimpa musibah, bukan semakin dekat Allah, semakin jauh dari Allah. Sudah hidup terpuruk, semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan iqab. Inilah yang disebut dengan azab. Inilah yang disebut dengan siksaan. Jadi apabila seorang muslim ditimpa dengan musibah, dan musibah itu membuatnya semakin dekat dengan Allah, itu bukanlah siksaan. Itu bukanlah azab. Itu bukanlah hukuman. Tapi itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu maunya Allah, bukan maunya sang hamba. Tidak ada orang yang mau ditimpa dengan musibah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan pernah terjadi musibah kecuali izin Allah. Tapi musibah ini kategorinya bisa menjadi hikmah ketika sang hamba ridho dengan musibah. Ketika Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa dengan segala ketidaksenangan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta, penyakit, bahkan sampai kematian, mereka bersabar, ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah mengatakan wabasyiri as-sabirin, berikan kabar gembira kepadanya, yang mengembalikan urusan itu kepada Allah dengan terucap dari lisannya kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka serangkaian musibah ketidaksenangan tadi adalah hikmah Allah untuknya, bahwa dia akan mendapatkan hikmah, dan hikmah itu kekayaan yang berlimpah sebagaimana yang kami sebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah
faqad utiya khairan katsira. Adapun musibah yang membuat seseorang semakin jauh dari Allah, tidak semakin dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan iqab, hukuman, siksaan, bahkan azab. Bahkan azab, yaitu ketika musibah menimpanya, dia semakin kufur kepada Allah dan tidak punya kesempatan lagi bertobat, itulah azab. Itulah azab di dunia ini. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Itulah rahmat Allah di dunia. Lalu bagaimana dengan rahmat Allah di akhirat? Rahmat Allah di akhirat ada dua. Pertama adalah al-inqadhu anin nar, selamat dari neraka, waddukhul ilal jannah, dan masuk ke dalam surga. Inilah rahmat Allah di akhirat. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah benar-benar mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang hakiki. Sebab segala kesuksesan yang dia raih di dunia ini, kalau tidak membuatnya semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang bersifat sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Baik. Kalau kita perhatikan bahwa rahmat Allah itu mencakup kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, berarti inti dari doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, doa yang diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita minta dalam doa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah bakhil mengabulkan doa ini? Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini. Akan tetapi, apakah kita terkategori sebagai orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan doa ini? Nah, itulah pertanyaan yang benar. Apakah kita terkategori sebagai orang yang layak untuk mendapatkan pengabulan doa itu? Sebab Allah tidak bakhil mengabulkannya, tetapi Allah akan mengabulkannya kalau kita layak, kita pantas mendapatkannya. Karena di dalam istilah Islam, ma'asyiral muslimin, keinginan itu ada yang disebut dengan roja, ada yang disebut dengan tamanni, dan ada yang disebut dengan gorur. Bedanya, kalau roja, keinginan yang kuat terhadap sesuatu dan dibuktikan dengan sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu itu disebut dengan roja. Bukan sekedar ungkapan kemauan, bukan sekedar tekad mau, tetapi ada bukti daripada tekad itu, ada bukti dari kemauan itu disebut dengan roja. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan ulaika yarjuna. Allah tidak mengatakan ulaika yatamannawna, tapi ya yarjuna. Artinya mereka lah yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan apa yang mereka minta dalam doa mereka berupa rahmat Allah itu. Ada proses nyata, ada bukti nyata untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamanni itu memiliki keinginan terhadap sesuatu tapi lemah dalam upaya mewujudkannya, itu namanya tamanni. Sehingga pepatah Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri ala yabasin. Betapa banyak orang yang menginginkan kesuksesan, tetapi mereka tidak menempuh jalan untuk sampai kepada kesuksesan. Padahal mereka sadar kapal laut tidak akan berjalan di atas aspal. Itu pepatah Arab. Nah, ma'asyiral muslimin, tamanni punya keinginan tapi lemah usaha. Ya, lemah perjuangan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan keinginan kebahagiaan itu. Nah, kalau garur, tertipu artinya. Dia punya keinginan, tapi jalannya bertolak belakang dari keinginannya. Dia pengen surga, tapi nggak mau sholat. Dia pengen surga, tapi nggak mau puasa. Nah, itu disebut dengan gharur. Ya. Dia pengen kaya, tapi caranya adalah dengan menipu. Caranya dengan korupsi. Caranya dengan curang, dengan riba, itu namanya gharur, tertipu. Dia menginginkan kebaikan tapi cara yang ditempuhnya berlawanan dari fitrah kebaikan yang diinginkannya itu. Nah, ma'asyiral muslimin,
Maka semoga kita termasuk dalam kategori raja. Di dalam konteks ayat ini Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah, bahwa mereka lah yang bersungguh-sungguh menginginkan rahmat Allah. Baik. Lalu ma'asyiral muslimin, siapakah orang-orang yang terkategori di sisi Allah sebagai bersungguh-sungguh di dalam mengharapkan, dalam mewujudkan rahmat Allah? Allah beritahukan kepada kita melalui ayat ini bahwa yang bersungguh-sungguh mendapatkan rahmat Allah dunia dan akhirat itu adalah mereka yang melayakkan diri, memantaskan diri dengan 3 hal. Melayakkan diri, memantaskan diri dengan 3 hal. 3 hal inilah yang disebutkan di bagian awal ayat. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Yaitu melayakkan diri dengan iman, melayakkan diri dengan hijrah, dan melayakkan diri dengan jihad. Mari kita urai sekedar gambaran umum. Iman ma'asyiral muslimin adalah energi. Energi atau kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan ke dalam hati manusia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah menginginkan keimanan bagi kalian dan Allah menjadikan hati kalian terhiasi dengan iman. Keberadaan iman di dalam hati menjadikan kita mulia di sisi Allah. Makanya Allah itu tidaklah melihat kita dari aksesoris dunia kita. Tidaklah Allah melihat dari bentuk fisik tampilan kita, tapi Allah melihat hati. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum." Allah tidaklah melihat bentuk fisik kalian. Apakah warna kulit kalian terang atau gelap? Tingginya atau pendekkah dia? Allah tidak melihat itu. Allah juga tidak melihat harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, rumah kita masih kontrakan atau tidak, mobilnya second atau baru, tidak dilihat oleh Allah. Dan itu tidak menjadi ukuran kehinaan atau kemuliaan manusia di dunia, tidak sama sekali. Sebab banyak orang menjadikan itu ukuran kemuliaan, dibantah oleh Allah di surat Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akramah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ada di antara manusia yang kemudian mereka mengatakan kepada orang lain, Allah memuliakan saya. Kenapa? Karena semua keinginan saya terkabul di dunia ini, katanya. Apa yang saya mau terwujudkan. Semua anak saya sukses hidupnya, kaya, saya juga sehat selalu, rumah saya mewah, bertingkat, kendaraan saya. Karena dia mendapati semua keinginannya terkabul di dunia, dia mengatakan, saya dimuliakan Allah, saya disayangi Allah, saya dicintai Allah, kedudukan saya tinggi di sisi Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang diuji dengan kesulitan, kesusahan, Allah menimpakan siksaan kepadanya, Allah menghinakannya, Allah melaknatnya. Kalla, bukan itu ukurannya. Ukurannya itu tadi, kalau dengan kesenangan dunia membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan sebaliknya ketidaksenangan dunia pun membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu adalah yang disebut dengan kedudukan di sisi Allah. Kalau kesenangan tidak membuat dekat dengan Allah, ketidaksenangan juga membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah yang disebut dengan kehinaan. Itulah yang disebut dengan kehinaan. Jadi ukurannya bukan harta, bukan fisik, tetapi adalah bagaimana kita kemudian di dunia ini semakin dekat dengan Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, musibah terbesar bukanlah engkau kehilangan harta, bukan kedudukan yang tak mampu kamu raih, bukan penyakit yang tak dapat disembuhkan dan menggerogoti sehatmu, tetapi kedudukan, musibah terbesar itu, kata Imam Asy-Syafi'i, matinya suara hati, sehingga engkau tidak mengenal apa hak Allah pada dirimu. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, keberadaan iman di hati inilah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini energi, kekuatan, maka iman ini mendatangkan daya dorong yang kuat untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka iman ini
Iman itu akan menghasilkan suatu bentuk tindakan atau ucapan, nampak atau tidak nampak, yang meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi, menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Ini karena ada energi, ada kekuatan pada dirinya disebut dengan iman. Ketika kemudian dengan energi iman ini dia meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi, menuju kepada apa yang Allah ridhoi, maka perbuatan meninggalkan yang tidak diridhoi menuju kepada apa yang diridhoi, inilah yang disebut dengan hijrah. Maka hijrah dan iman tidak dapat dipisahkan. Dia adalah bagaikan dua sisi pada mata uang. Ya, dia adalah dua sisi pada uang, baik uang lembaran atau uang koin. Tak dapat dipisahkan. Apabila hanya ada di satu sisi saja gambar uang tapi di belakangnya kosong, maka itu uang palsu. Nah, ma'asyiral muslimin, apa buktinya di dalam ayat ini? Pengulangan alladzina. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Dalam bahasa Arab, pengulangan alladzina di dalam ayat ini adalah litahqiq. Apa itu litahqiq? Adalah untuk mempertegas. Innal ladzina amanu. Sungguh orang-orang yang beriman itu, walladzina jahadu, adalah orang-orang yang pasti berhijrah. Pasti berhijrah. Dusta kalau kemudian dia mengaku beriman tapi tidak berani berhijrah. Semakin kuat iman, semakin kuat berhijrah. Lemah iman ya lemah berhijrah. Nah, ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika kemudian Allah perintahkan kepadanya membawa istrinya Hajar alaihissalam dan juga putranya Ismail meninggalkan negeri Palestina untuk membawanya ke lembah yang tandus, kering, tak berpenghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi apa kata Ibrahim? Di dalam surat As-Saffat ayat 99, dengan tegas dia mengatakan, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kemanapun Tuhanku memerintahkan aku akan pergi. Dan Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Dia menuju ke lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika sampai di sana, dia sudah membangun tenda untuk istri dan anaknya. Ternyata perintah Allah kepadanya, wahai Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di situ. Kembali kamu ke Palestina. Tapi karena keimanan, maka Ibrahim mampu melakukannya. Lalu dia berdoa dengan doa yang dia badikan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan keluargaku, keturunanku di lembah yang tandus, kering, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tak seorang pun yang berpikir untuk tinggal di situ sebelumnya. Sebab lembah Mekah itu adalah lembah yang seringkali dilalui oleh para kafilah Yaman. Tapi tak ada di antara mereka yang berpikir untuk tinggal di situ. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi disitulah Allah suruh Ibrahim, tinggalkan anakmu, istrimu di situ. Maka dia karena keimanan kepada Allah, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun itu berat baginya, tapi maunya Allah. Hajar pun ketika ditinggalkan terasa berat awalnya. Tapi dia bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim mengatakan, na'am, Allah amarani bihadza. Allah yang menyuruh saya. Apa kata Hajar? Idzan idhab lillah li'anna Allah la yudayyi'unahuna. Kalau begitu wahai suamiku, jangan ragu. Pergilah kamu karena Allah. Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Ini tidak mungkin terjawab kecuali dengan iman. Betapa banyak hari ini manusia, dia takut meninggalkan transaksi riba dengan segelumit bayangan-bayangan kemiskinan, kefakiran yang menghantuinya. Tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, lalu bagaimana istri saya, anak saya? Padahal Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti menggantikan dengan lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada janji Allah. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya berdusta. Wallahu la yukhliful mi'ad. Tapi apakah dia percaya dengan janji Allah? Ini iman yang bisa menjawab. Tanpa iman dia akan ragu. Tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, bagaimana nanti istri saya, anak saya? Ya, tidak akan pernah mampu memang berhijrah itu kecuali dengan iman. Maka innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Yang benar imannya itu adalah pasti berhijrah. Atau orang yang berhijrah adalah bukti imannya. Bukti imannya.
Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, berhijrah. Dan hijrah ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Sederhananya adalah tinggalkan apa saja yang Allah tidak cintai, yang Allah tidak ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Begitu kita tahu itu tidak dicintai Allah, tidak diridhoi Allah, tinggalkan. Beralih kita kepada apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Nah, berarti di sini butuh ilmu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sebab kalau kita tidak punya ilmu, daya tarik melakukan yang salah itu lebih kuat. Daya tarik syahwat kita melakukan yang haram itu lebih dahsyat. Itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawi al-khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, antara yang batil dengan yang hak, yang haram dengan halal, tidak sama. Tetapi kalian lebih menyukai melakukan perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi. Banyak orang lebih memilih berzina daripada menikah. Banyak orang lebih memilih selingkuh daripada menikah lagi. Banyak orang yang kemudian memilih untuk kaya dengan cara-cara yang haram, mencuri, merampok, menipu. Banyak orang pengen jadi tuan tanah dengan memalsukan sertifikat orang lain dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita dapati iman ada alladzina diawali, hijrah diawali pula dengan alladzina, tetapi pada jihad tidak diawali dengan alladzina. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Tidak ada pengulangan alladzina. Kenapa? Karena jihad itu adalah hijrah yang istiqomah. Hijrah yang istiqomah itulah jihad. Sebab banyak orang yang kemudian sudah mendapatkan jalan hijrah dan dia berhijrah, tapi kembali dia mundur ke belakang. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan hijrahnya. Kenapa? Sebab dia jumpai dalam proses hijrahnya ada kepayahan, ada kesulitan. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Lail, ya, Al-Lail, Allah mengatakan, fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang membenarkan janji-janji Allah, dia bersabar di dalam meniti jalan hijrahnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Dia akan pasti mendapati kemudahan dalam perjalanan hijrahnya. Artinya pada kesulitan. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia tidak perkuat dirinya dengan mengingat janji-janji Allah, maka dia tidak akan mampu melanjutkan perjalanan hijrahnya. Sebab itulah Allah mengatakan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah mengatakan di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila, itu ayatnya ya. Yang intinya adalah wahai manusia, kalian menuju kepada Tuhanmu dengan menempuh jalan yang sukar, ya, dengan menempuh jalan yang berat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Ya. Ya, kadahan famulaki, bahwa manusia kamu menempuh jalan menuju Tuhanmu dengan jalan yang berat, ya, jalan pendakian, jalan yang sukar. Jadi jalan menuju Allah itu bukan jalan yang disukai oleh syahwat, jalan yang berat bagi syahwat. Tapi manakala kemudian kita bersabar, ya, di dalam menitinya, bersabar di dalam menjalaninya, Allah menjanjikan keutamaan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Wahai manusia, kamu menempuh jalan menuju Tuhanmu, jalan yang berat, jalan pendakian, jalan yang tidak disukai oleh syahwat. Nah, ini membutuhkan kesungguhan, kesabaran, keikhlasan, bersedia dengan segala kepayahan. Begitu dia menjalani itu semua, itulah yang disebut dengan jihad. Itulah yang disebut dengan jihad. Sehingga hijrah itu adalah pembuktian iman dan jihad itu adalah kesungguhan hijrahnya atau hijrah yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin, izinkan saya sampaikan sedikit lagi tentang
hijrah dan jihad ini terpetakan menjadi 4 hal. Diklasifikasikan menjadi 4 hal. Begitu seseorang berhijrah, berarti dia sedang berjihad. Berhijrah dari 4 hal, berarti berjihad ke dalam 4 hal. Berhijrah dari 4 hal menuju ke 4 hal, proses ini disebut dengan jihad terhadap 4 hal. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab
Oke dulu kan?